Baik, bismillah. Ini saya keluarkan ke sini supaya mudah ya untuk bisa melihatnya. Pertanyaan dari teman kita saudara Fajar tentang hukum sah atau tidaknya salat Jumat. Baik, sudah paham? Sebelum dihapus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz mengganggu, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai syarat sah salat Jumat itu apa saja beserta dalilnya. Karena beberapa saat yang lalu saya mendengar Ustadz di sini berkata, salat Jumat harus ada 40 orang pintar minimal. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu maka tidak sah salat Jumatnya. Setahu saya ada memang yang menyebutkan 40 tapi nggak pakai pintar. Ya, ukuran pintar itu bisa relatif nantinya. Masya Allah. Kenapa nggak salat Jumat? Saya tidak pintar Pak. Masya Allah. Waduh, ini repot. Ayo bismillah, kembalikan ke sini dulu. Taib. Apakah untuk salat Jumat bisa dianggap sah kalau kemudian makmumnya atau peserta Jumatnya mesti berjumlah 40? Di sini ada 3 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama kalangan ulama Hanafiyah. Taib, dalam kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, juga keterangan hadis-hadis Nabi SAW dalam riwayat yang valid, menunjukkan tidak ada syarat khusus jumlah bilangan untuk Jumat, kecuali syarat yang menjadikan sah berjamaah, yaitu ada imam, ada makmum. Dari mana kemudian itu diperoleh? Pertama, panggilan kemudian untuk menunaikan ibadah Jumat itu panggilan umum menunjuk jamaah, tidak membatasi jumlah jamaahnya. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, menggunakan alladzina, orang-orang yang, baik bentuknya bentuk jama' umum jamaah. Alladzin disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk banyak jamaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Kalimat bergegas menggunakan kata fas'au. Fas'au bentuknya jama'. Jadi kalau sepanjang ada bentuk jama', maka pada saat itulah sah Jumat ditunaikan. Nah, berapa bentuk jama' dalam batasan hukum Islam? Dalam bahasa Arab, bentuk jama' itu disebutkan jika lebih daripada 2, jadi jama'. 1 mufrad, 2 mutsanna, 3 jama'. Tapi dalam pengertian syariat, dalam praktek ibadah, disebut jama' itu bisa lebih daripada 1. 2 sudah jama'. Karena salat sah, syaratnya sah salat berjamaah, itu ada 2 orang. Makmum 1, kemudian imam 1. Imamnya di depan, makmum di belakang. Jadi kalau sudah ada 2 orang, maka sah salat berjamaah. Disebut jama'. Ingat ya, pengertian bahasa tidak harus sama dengan pengertian istilah. Jadi kalau Anda ingin membahas satu istilah, maka ta'rif bahasa dibawa kepada istilahnya. Sekarang bahasa akan dibawa kepada fikih. Fikih mensyaratkan syarat sah salat berjamaah itu jika ada minimal 2 orang. Imam 1, makmum 1. Jelas sampai sini? Maka dalam pendapat mazhab Hanafiyah menjelaskan sepanjang kemudian terpenuhi syarat berjamaah itu dengan unsur jamaahnya, maka sah dipandang Jumatnya. Misal, ya dalam satu tempat misalnya yang ada cuma 3 orang. Jama' bukan? Jama'. Kemudian misalnya 1 muadzin, 1 imam, 1 makmum. Jadi yang satu apa tugasnya? Khatib dan imam. Yang satu apa tugasnya? Muadzin. Satu lagi apa? Makmum. Masya Allah. Makmumnya ada 2, 1 muadzin. Apakah sah Jumatnya? Sah. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Meskipun memang tidak lazim. Kok ada orang Jumat cuma 3 orang, gitu kan? Nanti akan diikat dengan tempat. Yang kedua, pendapat ulama Malikiyah. Malikiyah berpendapat bahwa sah dipandang Jumatan itu jika minimal dalam tempat Jumatan itu ada 12 orang. Dari mana 12 orang ini? Pertama, keterangan Al-Quran memberikan isyarat di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-11-nya. Paling kiri di atas agak sedikit ke tengah, dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 863. Tayyib. Dikisahkan kemudian, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Tayyib. Wa idza ra'au tijaratan, maka tatkala orang-orang yang hadir di Jumat itu melihat kafilah dagang membawa barang dagangan baru. Jadi ini di awal-awal masa Islam baru turun syariat Jumat. Tiba-tiba ketika Jumatan di awal-awal masa syariat itu datang kafilah. Kafilah itu rombongan bawa dagangan untuk ditawarkan. Dari Syam dikisahkan. Syam. Tawarkan bonus Pak. Ya, diskon. Diskon. Diskonnya naik 90%. 90%. Masya Allah. Samping masjid. Dan yang ditawarkan yang antum cari. Itu masalahnya.
Taib, segini dah ilustrasinya. Ibu lah Bu ya. Ibu sedang di mall Bu. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu teruskan transaksi atau ke masjid dulu? Bisa. Ibu ke masjid dulu karena baru pilih-pilih gitu kan. Nanti Pak, saya kesini lagi ya habis sholat. Silahkan Bu. Begitu mau turun, speakernya bunyi. Sekarang diskon 90%, 90%. Masya Allah. Yang disebutkan diskon, itu barang yang Ibu cari. Pertanyaan saya, Ibu teruskan lagi transaksi atau tidak jadi sholat? Itu tidak mudah di situ. Karena awal-awal tuh iman belum menguat. Maka dari itu apa yang terjadi? Kemudian beberapa orang sahabat meninggalkan Nabi untuk mengejar diskon itu. 12 orang tinggallah di situ. Dari mana tahunya 12 orang di hadis Muslim tadi? Nomor hadis 863. Maka ditinggalkan Nabi SAW, tersisa kisaran 12 orang. Ini tafsir ini sangat lumrah ditemukan di kitab-kitab tafsir. Termasuk silakan buka tafsir Al-Quranul Azim, karya Ibnu Katsir, ya rahimahullah. Antum akan temukan itu. Nah, ingat baik-baik ya kaidah ini. Perhatikan baik-baik. Jika dalam Al-Quran disebutkan kisah, dan di kisah itu orangnya tidak dirinci, detailnya tidak disebutkan, kejadiannya kapan, ini menunjukkan kejadian itu akan berulang di masa depan. Dengan tokoh-tokoh berbeda, dengan konteks yang tidak sama, tapi substansinya serupa. Maka Al-Quran ketika mengisahkan itu menunjuk dua hal, padahal yang terjadi satu hal pada saat itu. Kata Quran, ada orang-orang yang ketika bersamaan dengan Jumat disibukkan oleh bisnis atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Tuh. Hati-hati. Maka mereka tinggalkan Jumat untuk mengejar aktivitas bisnisnya atau hal yang tidak bermanfaat itu. Ketika tidak disebutkan kejadiannya kapan, orangnya siapa, ini memberikan kesan akan terjadi lagi di masa depan, orang tega meninggalkan Jumat untuk mengejar urusan dunianya. Antum ya ikhwan, wajib Jumatan. Begitu antum akan misalnya Jumatan di hari itu, tiba-tiba misalnya partner bisnis antum mengatakan, proyek kita akan ditandatangan di hari Jumat nanti. Jamnya persis jam Jumatan, jam 12 sampai jam 1. Ya, dari proyek itu nilainya 200 miliar misalnya. 200 miliar, tidak tanggung-tanggung. Pertanyaan saya, ketika itu disampaikan kepada antum, antum pilih Jumatan atau pilih tanda tangan proyek itu? Tawarannya sederhana, antum tidak hadir pada saat itu, maka proyek batal. Jawaban ini akan menunjukkan indikator tingkat keimanan antum. Semakin banyak mikir, menandakan imannya bermasalah. Cepat. Selesai. Maka pada yang seperti itu Allah tegaskan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Qul, ini bahasa Al-Quran. Ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Dan ditegaskan, wallahu khairur raziqin. Katakan kata Allah Muhammad pada tipe orang-orang seperti ini. Katakan pada mereka, apa yang telah Allah siapkan bagi orang yang cepat merespon seruan Allah, Allah akan siapkan yang lebih baik dibandingkan dengan yang dia kejar itu. Dan tutup dengan kalimat yang sangat indah. Wallahu khairur raziqin, dan Allah yang mengatur rezeki yang terbaik. Pertanyaan saya, yang punya rezeki siapa? Allah. Yang mengatur siapa? Kalau bahasa bebasnya begini, yang punya rezeki itu saya. Yang punya rezeki saya. Mudah bagi saya untuk menentukan, kamu ikut Jumat atau tidak, rezeki tidak akan tertukar. Kamu kejar-kejar itu, bisa kamu saya wafatkan pada saat itu. Begitu Anda kejar itu untuk tanda tangan, Masya Allah, meninggal di jalan. Rezeki nggak dapat yang ini, ya nggak ditanda tangan, dan ini pun Jumat tidak dikerjakan. Mudah bagi Allah. Dan sangat mudah bagi Allah menjadikan itu lebih daripada 200 juta. Masya Allah. Begitu tiba-tiba antum mengejar Jumat, Allahu Akbar. Meninggalkan itu semua, dibatalkan proyeknya. Muncul kisahnya. Seorang mengejar Jumat untuk meninggalkan 200 miliarnya. Viral kisahnya. Tiba-tiba datang orang punya proyek 400 miliar. Lebih daripada ini. Dan itu orang Islam. Sampaikan, berikan, dan sebagainya. Itu luar biasa. Antum jangan takut. Kalau ada hal bertentangan dengan syariat, waktunya bersamaan, kejar syariat dulu. Karena Allah yang punya rizki. Rizki antum nggak akan tertukar. Rizki itu hanya bisa diikhtiarkan dan didapatkan dengan izin Allah. Rizki tidak terletak betapa kerasnya antum bekerja. Kalau rizki itu mengalir berdasarkan pekerjaan keras, orang-orang punya pekerjaan keras lebih banyak uangnya dibandingkan dengan antum. Tapi ada orang berpikir, rizkinya datang. Orang yang begini, rizkinya datang. Orang yang kerja keras, keluar keringat macam-macam, rizkinya sedikit. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi bagaimana rizki itu bisa bermaslahat untuk kehidupan antum. Di saran saya, antum jangan pernah gadaikan akhirat antum untuk kepentingan dunia antum. Karena Allah mudah kemudian menghentikan kehidupan antum bahkan sebelum antum mendapatinya. Dan tidak Anda mendapati keduanya. Anda tidak mendapati keduanya. Paham ya?
Tayyib. Maka dalilnya di situ menunjukkan kesan 12 orang yang tinggal, kata mazhab Malikiyah, ini menunjukkan dianggap sah Jumatan dengan 12 orang di situ. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, maksud Syafi'iyah dengan Hanabilah di Hambali, kemudian mensyaratkan jumlah 40 orang berdasarkan hadis riwayat dari Ka'ab di Abu Daud nomor hadis 1069 dengan jumlah 60 orang, dengan jumlah 40 orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penelusuran ulama ketika ditarjih kemudian hadis-hadis dan keterangan ini, maka ini menunjukkan yang paling kuat pendapat Hanafiyah dengan tidak mensyaratkan jumlah bilangan tertentu. Jadi kalaupun ada kurang dari 40 orang misalnya, yang datang 30 orang, datang 20 orang, terlaksana Jumatan. Ya, jika diadakan di masjid, di tempat yang baik, dengan keadaan yang baik dan terpenuhi segala rukun dan syaratnya, maka sah diadakan pada saat itu. Ya, begitu ditunggu, ada macam-macam, ada kejadian, ada banjir, ada itu, yang ada cuma 5 orang misalnya, di tempat yang biasa Jumatan. Biasanya 100 orang, yang datang cuma 5 orang. Waktu telah tiba, lakukan Jumatan, gak ada masalah di situ. Ya, apa dalilnya? Karena 12 orang dianggap lemah pada saat itu, karena saat kejadian terjadi, 12 orang itu bukan menunjukkan jumlah mutlak, tapi jumlah kejadian yang tidak disengaja. Tadinya banyak orang keluar, yang tersisa 12 orang. Tidak bisa dijadikan hujah kalau Jumatan mesti minimal 12 orang. Karena kejadian tidak sengaja. Coba kalau yang keluar 39 orang misalnya, yang tersisa cuma 2 orang, maka apakah akan dikatakan boleh Jumatan dengan 2 orang? Nanti setiap jumlah berubah, maka pandangan bisa berubah. Maka pendapat ini lemah. Yang kedua, pendapat dari hadis Ka'ab tadi, di kemudian Abu Daud nomor hadis 1069, itu pun tidak dijadikan ukuran. Karena beliau hanya berkisah saat kami Jumatan, jumlahnya ada 40 orang. Ya, mungkin di tempat Anda 40 orang, tempat lain 60 orang, tempat lain 30 orang. Maka ini pun tidak bisa dijadikan hujah sebagai dasar minimal untuk Jumatan mesti ada 40 orang. Jadi singkatnya, jika ada lebih daripada jumlah bilangan yang standar-standar, bisa ada 100 orang, 200 orang, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian misalnya dalam Jumatan, keadaan tidak wajar, bisa terjadi sesuatu, sehingga yang Jumat datang cuma 20 orang, 30 orang, maka itu pun tetap sah ditunaikan dan sah Jumatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Antum jangan lukiskan di Indonesia. Ada negara-negara di bagian tertentu misalnya, yang umat Islamnya minoritas, tapi masjidnya ada. Ada misalnya. Maka itu pun teman-teman sekalian bisa sah untuk terpenuhi Jumatnya. Tayyib.